Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bidan Eni. Nah, teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku. Kemudian kalian boleh share di semua sosial media kalian. Semoga bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian ya. Oke, teman-teman semua, di sini aku mau bahas tentang pemeriksaan kehamilan. Jadi, pemeriksaan kehamilan itu merupakan suatu komponen yang penting ya bagi ibu-ibu yang sedang hamil gitu ya. Kenapa aku bilang suatu komponen penting? Karena dengan melakukan pemeriksaan hamil yang rutin, rajin, dan kemudian patuh dengan apa yang disarankan, itu sudah pasti insya Allah kepada janinnya juga itu akan sehat, kemudian kepada ibunya juga sehat, sehingga kalaupun ada apa-apa itu akan terpantau lebih awal. Nah, teman-teman, kalian harus tahu ya bahwa pemeriksaan kehamilan ini umumnya dilakukan hanya 4 kali, yaitu pada trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, kemudian trimester ketiga 2 kali gitu. Tapi teman-teman, kalau misalnya kalian ingin melakukan pemeriksaan rutin, itu bisa dilakukan 1 bulan sekali pada 6 bulan pertama kehamilan. Kemudian pada usia kehamilan 7 bulan kalian boleh melakukan pemeriksaan dalam 1 bulan itu 2 kali, dan pada menginjak usia kehamilan 9 bulan kalian boleh melakukan pemeriksaan 1 minggu 1 kali. Nah itu tuh bisa dikatakan rutin ya. Itu baru bisa dikatakan pemeriksaan yang rutin gitu, selain ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium yang harus kalian turuti. Di antaranya itu ada tes golongan darah, HIV, sipilis, kemudian diabetes mellitusnya, kemudian tes urin atau protein urinnya. Nah, selain itu juga kalian juga akan disarankan untuk melakukan USG ya. Kalau misalnya pasti kalian akan melewati fase ini gitu. Kayak misalnya USG pada trimester pertama, USG trimester kedua, kemudian USG pada trimester ketiga untuk menentukan bagaimana letak posisi janinnya. Ada, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya, keuntungan USG gitu ya. Nah, teman-teman semua, untuk melakukan pemeriksaan kehamilan rutin itu, kalian itu nggak hanya yang dicek tuh bayinya, tapi kalian juga sebagai ibunya itu tentunya akan dicek. Dah, akan diceknya seperti apa? Yang pertama itu kalian akan ditimbang berat badan, kemudian tinggi badan. Pada awal akan ditanya biasanya tinggi badannya berapa. Kalau misalnya ibu lupa, itu bisa dilakukan pengecekan tinggi badan kembali. Kemudian kalian akan ditensi, kemudian kalian akan dicek lingkar perutnya, terus dihitung kemudian berat badan janinnya, kemudian detak jantung janinnya. Kalau misalnya sudah hamilnya 16 minggu, yaitu biasa sudah ketahuan detak jantung bayinya, kemudian posisi janinnya kayak gimana dengan dilakukan perabaan oleh bidan gitu. Terus tuh kalian juga nanti akan dicek dari mulai matanya, anemia enggaknya, terus tuh yang umumnya tuh biasanya payudaranya gimana nih, ada benjolan enggak. Terus sudah, kalau misalnya hamilnya sudah 7 bulan atau 6 bulan, udah ada yang keluar rembesan-rembesan untuk si kolostrum enggak, untuk nanti si ASI, jadi ASI gitu. Terus tuh kalian juga nanti akan dilihat perutnya ada bekas luka operasi, luka jahitan, atau ada yang suka garis lurus itu ya, striae gravidarum, terus ada stretch marknya enggak, terus kakinya dilihat ada varisesnya enggak, kayak gitu. Jadi dipantau semuanya. Terus kalian sudah diimunisasi TT atau belum, terus kalian juga cara makannya gimana, berat badan ibunya naiknya sesuai nggak nih per bulannya 1 kilo, maksimalnya sampai itu harus naik 12 kilo ya, 12 kilo sampai 9 bulan gitu. Terus kemudian berat badan janinnya gimana nih, sesuai enggak. Nah, kalau kalian sudah tahu itu, kalian itu tidak mungkin tidak mau melakukan pemeriksaan kehamilan. Pasti kalian akan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, karena kalian juga akan merasa takut, aduh gimana nih kesehatan aku, gimana nih kesehatan anakku. Jadi kalau kalian misalnya dari tetangga kalian atau orang tua kalian yang zaman-zaman dulu, ngapain sih periksa kehamilan sering-sering kayak gitu, kalian harus bisa ngejelasin, karena yang diperiksa itu ternyata bukan bayinya aja tapi ibunya juga. Nah, ketika kita mau pulang, kita itu ditanya, Bu, ada obat nggak gitu, masih ada obatnya nggak? Kalau udah nggak ada, jelas ibu akan diberi obat dari mulai kalsium sama tablet tambah darah. Fungsinya tablet tambah darah ini untuk mencegah ibu anemia, sehingga pada saat persalinan ini tuh fungsinya untuk mencegah pendarahan pada ibu gitu ya.
Kemudian ibu juga diberi kalsium. Nah, kalsium ini kenapa harus diminum setiap hari? Kenapa ibu harus melakukan pemeriksaan? Karena kalsium ini berguna banget untuk ibu yang tubuhnya sudah disedot oleh bayi kalsiumnya. Kemudian bayi juga membutuhkan kalsium untuk pertumbuhannya. Jadi ibu itu kalau dikasih obat sama bidan itu harus diminum atau dipatuhi. Misalnya tablet tambah darahnya untuk yang tidak anemia 1 kali 1 sehari, kalsiumnya 1 kali 1 sehari. Nah, untuk ibu yang anemia tablet tambah darahnya 2 kali 1 sehari. Kemudian kalsiumnya sama 1 kali 1 sehari. Nanti juga pada trimester 3 gitu, biasanya tablet tambah darah aja yang dikasih ke ibu, jadi kalsiumnya udah di stop. Kalau misalnya udah trimester 3 atau terus pertumbuhan bayinya juga sudah sesuai, ya udah biasanya di stop gitu ya. Nah, jadi kalian itu harus patuh gitu ya, seperti yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kalian melakukan pemeriksaan itu emang minimalnya 4 kali, tapi tadi di awal aku udah bahas sampai 9 bulan itu ada yang sampai 1 minggu 1 kali. Kalau kalian patuh itu, kemudian periksanya rajin, labnya diikutin, kemudian untuk USG-nya juga diikutin, insya Allah semuanya juga akan lancar menjelang persalinan. Tinggal bagaimana pola pikir ibu-ibu gitu. Jadi jangan tabu dengan yang namanya pemeriksaan kehamilan, jangan mengikuti zaman dulu gitu. Kalian harus ikut sekarang nih, sekarang aturan sekarang gitu. Kalian ikuti aja semuanya demi kesehatan teman-teman semua gitu ya. Soalnya nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan bayinya atau dengan ibunya, kemudian kalian datang ke bidan, tiba-tiba datang, pasti kalian yang akan disalahkan. Atau kalian datang ke dokter, pasti kalian akan disalahkan, kok ibu gak rajin periksa, kenapa gitu, kok baru datang sekarang. Nah, kalian mau jawab apa tuh? Jadi semuanya itu harus tetap kalian lakukan pemeriksaannya ya. Nah, teman-teman, untuk pemeriksaan kehamilan aku sudah rinci semuanya secara pendek. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini anak aku ya, maklum videonya ada anak aku lagi di rumah. Nah, ini semoga bermanfaat buat kalian, semoga bermanfaat juga buat teman-teman kalian. Kalian bisa share ke teman-teman, ke saudara kalian, dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.